Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ru'yat Maula bersama teman saya Sylvia Nurdianti dan Aufa Najida dari kelompok 12. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami terkait refleksi pelaksanaan evaluasi. Oke, kita langsung saja ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang refleksi. Refleksi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang berupa penilaian, baik itu tertulis ataupun lisan, yang dilakukan oleh peserta didik terhadap gurunya, yaitu berupa ungkapan, kemudian pesan, harapan, serta kritik yang membangun atas proses pembelajaran. Refleksi ini sangat penting karena dengan adanya refleksi, kita itu dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta kita itu dapat mengetahui sejauh mana proses ataupun tujuan dalam pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan evaluasi itu sendiri, mungkin kita sudah tak asing mendengar kata evaluasi karena sebelumnya itu telah dibahas. Tapi saya di sini akan membahas sedikit terkait evaluasi itu sendiri. Evaluasi itu adalah suatu proses membuat keputusan tentang nilai ataupun objek. Keputusan penilaian itu tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran, namun dapat pula dihasilkan dari sebuah pengamatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya refleksi pelaksanaan evaluasi itu adalah suatu aktivitas pembelajaran yang berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap gurunya yang mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Dalam hal ini, ketika kita melakukan suatu refleksi, kita itu harus memastikan peserta didik itu tidak berada dalam tekanan ataupun intimidasi dari seorang guru. Nah, kita itu harus memastikan benar-benar bahwa peserta didik itu dapat jujur dan terbuka agar seluruh beban yang ada dalam diri peserta didik itu bisa tersalurkan dengan baik dan aman. Itulah tadi pengertian terkait refleksi pelaksanaan evaluasi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ada refleksi itu adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan peserta didik, kemudian untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi faktor apa yang dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran, baik itu faktor pendukung ataupun faktor penyebab kegagalan dalam proses pembelajaran itu apa gitu ya. Untuk apalagi untuk merancang optimalisasi proses dan hasil belajar. Selain itu, refleksi ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan adanya refleksi, kita itu dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan peserta didik secara terperinci. Oke, tadi kan tujuannya, kita sekarang ke manfaatnya. Manfaat adanya refleksi ini adalah bagi peserta didik itu sendiri dan bagi guru. Ada dua ya manfaatnya, bagi guru dan bagi peserta didik. Oke, bagi peserta didik manfaatnya adalah itu sebagai ruang ekspresi. Dia itu dapat mengungkapkan perasaannya terhadap guru dan proses pembelajaran yang dialaminya. Kemudian bagi guru sendiri, refleksi ini bermanfaat sebagai ajang pengamatan tindakan kelas dalam rangka memetakan karakter dan daya saing peserta didik. Agar apa? Agar dapat memudahkan ketika membagi kelompok, kemudian menetapkan materi-materi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran, pasti semua guru itu mengharapkan dalam proses belajar mengajar itu
agar berhasil mencapai tujuan yang ia capai. Ya, keberhasilan pembelajaran ini disebut juga dengan ketuntasan dalam belajar. Tuntas dalam belajar itu meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun nilai. Ya. Adanya fungsi ketuntasan belajar adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik itu menguasai kompetensi yang diharapkan dalam suatu materi ajar. Jika suatu kompetensi itu telah tercapai, maka kita dapat melanjutkan materi ajar berikutnya. Keberhasilan pembelajaran itu tiada lain dipengaruhi oleh faktor seorang guru dan juga seorang siswa itu sendiri. Faktor yang dipengaruhi oleh seorang guru itu ada 7 prinsip pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono, yaitu yang pertama adalah perhatian dan motivasi, yang kedua adalah keaktifan, yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Keterlibatan langsung ini maksudnya antara guru dan siswa dalam suatu kelas ataupun di luar kelas, itu ada keterlibatan langsung, proses belajar mengajarnya langsung, jadi nggak online gitu. Kemudian adanya pengulangan. Kenapa adanya pengulangan? Karena ilmu agar diingat itu harus sebanyak pengulangan. Kita itu dapat mengulang dan mengulang. Dengan cara apa? Dengan cara mengamati, dengan cara dimurojaah setelah pulang dari sekolah dan lain sebagainya. Banyak cara untuk bisa melakukan pengulangan tersebut. Kemudian tantangan. Pasti dalam sebuah pembelajaran itu ada tantangan, baik itu tantangan yang sulit ataupun tantangan yang mudah. Tapi semuanya itu jika dilakukan dengan benar-benar dan pelan-pelan, maka akan terasa mudah. Dan semuanya itu akan berjalan dengan baik dalam proses pembelajarannya. Kemudian balikan dan penguatan. Mungkin ini nantinya akan terjadinya suatu penilaian terhadap peserta didik. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan individual. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aufa Najida. Selanjutnya yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri yaitu menilai sendiri keberhasilan proses pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Evaluasi diri ini sangatlah penting karena untuk memperbaiki kualitas pengajaran. Dari hasil evaluasi diri untuk kedepannya yaitu untuk menentukan langkah selanjutnya, yakni berupa perbaikan-perbaikan dalam pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Dan prinsip evaluasi diri itu ada 3. Yang pertama kesabaran, kedua kecermatan, yang ketiga kesungguhan. Pencermatan yang keliru mengakibatkan refleksi yang keliru pula, sehingga upaya memperbaiki kualitas pengajaran belum membawa hasil. Oleh karena itu dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Pada dasarnya evaluasi ini dapat dilihat dari penilaian terhadap proses belajar siswa, hasil belajar siswa, hasil angket, dan hasil wawancara kepada siswa. Dan untuk melengkapi semuanya, seorang guru juga bisa meminta bantuan kepada siswa, yakni berupa pengamatan terhadap pembelajaran yang telah diikutinya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Dalam penilaian hasil belajar siswa, seorang guru hendaknya selalu mengamati dan mengikuti hasil belajar siswa dari waktu ke waktu. Informasi dari evaluasi dijadikan umpan balik dalam proses belajar mengajar, yang mana umpan balik itu sebagai titik tolak untuk memperbaiki proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar itu menjadi optimal. Dan akhir-akhir ini banyak guru yang mengalami kegagalan dalam melakukan evaluasi. Di antara
umumnya penyebab kegagalan itu yakni pertama, guru kurang menguasai materi. Dua, guru kurang menguasai kelas. Ketiga, guru enggan menggunakan alat peraga. Keempat, guru kurang memotivasi anak. Kelima, guru menyamaratakan kemampuan siswa. Keenam, guru kurang disiplin dalam mengatur waktu. Ketujuh, guru enggan membuat persiapan belajar. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Itu dapat dilakukan dengan evaluasi diri. Akan tetapi lebih baik jika dilakukan atau dikerjakan dengan guru lain yang mengajar pada bidang yang serumpun, karena akan lebih teliti dan lebih tajam agar informasi penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan itu akurat. Maka informasi tentang penilaian, kedua analisis hasil penilaian, ketiga pemaknaan, keempat pemberi penjelasan harus juga akurat. Kemudian proses identifikasi penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan oleh diri sendiri itu memiliki banyak keterbatasan. Di antaranya yaitu kurang cermat dalam menganalisa hasil penilaian, kedua kurang tepat memaknai dan menjelaskan hasil penilaian itu, sehingga dibutuhkan guru lain untuk mengamati atau mencermati proses pembelajaran yang kita lakukan. Bisa juga dengan mendiskusikannya, menemukan makna dan menjelaskannya, termasuk menemukan faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan itu. Selanjutnya itu proses analisis. Proses analisis dari hasil pengukuran. Proses analisis dimulai dari menilai hasil pengukuran, yakni berupa tes maupun non-tes, yang selanjutnya ditetapkan keberhasilan atau tidaknya aspek-aspek yang dinilai. Kemudian setelah itu pemberian makna dari analisis yang dilakukan oleh seorang guru kepada kegagalan atau keberhasilan dari hasil belajar seorang siswa atau proses belajar seorang siswa, yakni memberikan penjelasan mengapa kegagalan itu bisa terjadi dan keberhasilan itu juga dapat terjadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya optimalisasi proses dan hasil pembelajaran. Optimalisasi proses dan hasil belajar mengacu pada berbagai upaya agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik, sehingga para siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan kata lain, optimalisasi proses dan hasil belajar merupakan upaya memperbaiki proses pembelajaran sehingga para siswa mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar. Pencapaian hasil belajar yang optimal merupakan perolehan dari proses belajar yang optimal pula. Nah, tentu saja proses maupun hasil belajar yang baik akan diperoleh bila mana proses dalam pembelajarannya dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, agar proses dan hasil belajar siswa optimal, maka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada tahap penilaian harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara baik pula. Dalam praktek pembelajaran yang kita lakukan, selalu saja ada aspek-aspek yang masih belum sesuai dengan harapan. Nah, biasanya masih ada siswa yang proses belajarnya belum optimal atau ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih belum tuntas. Oleh karena itulah, optimalisasi proses dan hasil belajar diarahkan agar seluruh siswa dapat mencapai keberhasilan, baik itu prosesnya maupun hasil dari belajarnya. Dengan kata lain, optimalisasi proses dan hasil belajar ini bertujuan untuk meminimalkan atau meniadakan siswa yang tidak berhasil, baik itu dalam prosesnya maupun dalam hasil belajarnya. Apabila kita ingin mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, maka setiap elemen harus diperhatikan,
perlu adanya kerjasama dari setiap elemen, seperti dari gurunya, dari siswa, sumber belajar, dan lain-lain. Nah, karena hal ini sangat mempengaruhi terjadinya optimalisasi belajar. Pengoptimalan yang perlu kesiapan semua elemen ini menuntut adanya kerja keras. Apabila satu elemen kurang optimal, maka optimal atau kurang sesuai dengan standar yang ada, maka akan terjadi ketimpangan, dalam arti hasil yang diharapkannya itu pasti tidak akan optimal. Selanjutnya yaitu pembelajaran remedial. Apa sih pembelajaran remedial itu? Remedial berasal dari kata remedi yang artinya obat, memperbaiki, atau menolong. Jadi remedial itu merupakan sistem belajar yang dilakukan berdasarkan diagnosa yang komprehensif untuk menemukan kekurangan yang dialami oleh siswa dalam belajar. Kemudian dilakukan perbaikan pelaksanaan remedial. Remedial di sini bertujuan untuk mengoptimalisasikan prestasi belajar dengan cara mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik, menemukan faktor-faktor penyebabnya, dan kemudian mengupayakan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar, baik dengan cara pencegahan maupun dengan penyembuhan yang berdasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan juga objektif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa diantaranya ada dua. Yang pertama yaitu faktor dari gurunya dan faktor dari siswanya. Nah, di sini menurut Kunandar 2007 terdapat 6 fungsi pembelajaran remedial. Yang pertama fungsi korektif, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi pengayaan, yang keempat fungsi penyesuaian, dan yang kelima fungsi akselerasi, terakhir yaitu fungsi terapeutik. Nah, peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda tersebut, maka permasalahan yang dihadapinya pun pasti akan berbeda-beda pula. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik perlu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.